Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Agustus 2025 memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5%. Uang-uang itu bukan masuk ke dalam sektor yang produktif, tapi justru hilang karena menjadi korban dari berbagai aktivitas keuangan ilegal yang angkanya sudah lebih dari 120 triliun rupiah. Masih di Prime Market Highlight pemirsa, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia kembali memangkas suku bunga acuan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5%. Keputusan Bank Indonesia itu mempertimbangkan penilaian terhadap kondisi makro dan mikro prudensial selama beberapa bulan terakhir. Gubernur BI Peri Warjio mengungkapkan BI juga menurunkan suku bunga deposit facility sebesar 25 basis poin menjadi 4,25% dan suku bunga lending facility 25 basis poin menjadi 5,75%. Menurut Peri Warjio, kebijakan Bank Sentral konsisten dengan rendahnya perkiraan inflasi tahun 2025 dan 2026. Terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan kapasitas perekonomian. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Agustus 2025 memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5%. Demikian juga suku bunga deposit facility turun sebesar 25 basis point menjadi 4,25% dan suku bunga lending facility juga turun sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Keputusan penurunan suku bunga BI rate ini konsisten dengan tetap rendahnya perkiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5 plus minus 1%, terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah, dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan kapasitas. Otoritas Jasa Keuangan mengungkap lebih dari 120 triliun rupiah dana masyarakat hilang akibat terjerat dalam berbagai aktivitas keuangan ilegal. OJK menyebut skala kerugian yang sangat serius menjadi ancaman langsung terhadap upaya pendalaman pasar keuangan nasional. Otoritas Jasa Keuangan mengungkap lebih dari 120 triliun rupiah dana masyarakat hilang akibat terjerat dalam berbagai aktivitas keuangan ilegal. Jumlah ini menunjukkan skala kerugian yang sangat serius dan menjadi ancaman langsung terhadap upaya pendalaman pasar keuangan nasional. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderika Widya Saridewi menekankan, pendalaman pasar merupakan salah satu strategi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun potensi tersebut tidak akan optimal jika dana masyarakat justru bocor ke aktivitas yang tidak produktif dan melanggar hukum. Uang-uang itu bukan masuk ke dalam sektor yang produktif, tapi justru hilang karena menjadi korban dari berbagai aktivitas keuangan ilegal yang angkanya sudah lebih dari 120 triliun rupiah. Menurut Kiki, dana publik yang seharusnya disalurkan ke instrumen investasi dan pembiayaan produktif malah diserap oleh entitas ilegal yang merugikan masyarakat. Bukan sekedar kerugian finansial, aktivitas ilegal ini juga merusak kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan yang sah. Tim Liputan, IDEX Channel. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar mengatakan 12 jam pertama menjadi waktu krusial atau penentu dana korban penipuan atau scam bisa diamankan. Mahendra mengingatkan bahwa dana korban penipuan akan dipindahkan atau dilarikan oleh pelaku hingga beberapa kali melalui beragam platform selama periode kritis tersebut. Dana korban penipuan bisa dengan cepat berpindah dari satu rekening ke rekening lainnya, bahkan berpindah ke platform non-bank seperti e-commerce, dompet digital, hingga kripto.
Semakin lama korban melapor ke Indonesia Anti-Scam Center, semakin sulit untuk menelusuri perpindahan dana. Mahendra menyebutkan waktu pengaduan korban scam di negara-negara lain relatif lebih cepat. Oleh sebab itu, pentingnya kecepatan laporan harus menjadi kesadaran masyarakat Indonesia sebagai pengguna jasa keuangan. Ancaman scam bukan sekedar masalah individu lagi, melainkan ancaman sistemik terhadap kepercayaan publik pada industri jasa keuangan dan pada regulator serta kepada. Pemirsa, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 57,7 triliun rupiah untuk mendukung program 3 juta rumah dalam RAPBN 2026. Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan 770.000 unit rumah pada 2026. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 57,7 triliun rupiah untuk mendukung program 3 juta rumah dalam RAPBN 2026. Jumlah ini naik sebesar 17,43 triliun rupiah dibandingkan anggaran tahun 2025 yang sebesar 40,27 triliun rupiah. Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan 770.000 unit rumah pada 2026. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut alokasi anggaran sebesar 57,7 triliun rupiah akan disalurkan melalui 4 skema utama, yakni pembiayaan untuk MBR sebesar 45,7 triliun rupiah untuk 350.000 unit. Bantuan stimulan perumahan swadaya sebesar 8,6 triliun rupiah dan 3,4 triliun rupiah dialokasikan untuk insentif fiskal rumah komersial. APBN itu 57,7 triliun dalam bentuk FLPP tadi untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan mencapai 33,5 triliun. Kemudian kita masih blending dengan SMF 6,6 triliun itu untuk membiayai pembelian rumah untuk masyarakat berpendapatan rendah. Kemudian dari Kementerian Perumahan juga diberikan SBK SBUM, itu adalah bantuan untuk uang muka 5,6 triliun. Pada 2025 total anggaran program 3 juta rumah mencapai 40,27 triliun rupiah yang terdiri dari 5,27 triliun rupiah untuk Kementerian PUPR, bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan 35 triliun untuk pembiayaan perumahan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.